Kali ini kita akan bahas tentang apa itu mind map. Kemarin video terakhir kita telah bahas catatan radian. Catatan radian itulah yang dinamakan dengan mind map. Di situ terpampang gambar Tony Busan. Ketika kita bicara tentang mind map, pasti kita akan bicara tentang Tony Busan. Nah, mind map itu terbukti mampu melejitkan otak. Ketika kita terbiasa belajar, berpikir, mencatat menggunakan mind map, maka otak kita akan terkoneksi, akan terlatih antara otak kiri dan otak kanan akan saling bersinergi. Mau tahu kehebatannya? Ikuti terus video ini sampai tuntas. Nah, mind map adalah belajar dan mencatat yang menggunakan kedua belahan sisi otak. Sehingga nantinya kalau kita biasakan, otak akan terstimulus, akan saling bersinergi. Ketika kedua sisi otak bersinergi, maka kita akan memiliki kemampuan yang tanpa batas. Orang jenius adalah orang yang mampu mensinergiskan kedua belahan sisi otak. Nah, siapa pencipta mind map? Yaitu Tony Busan, seorang ahli dalam bidang otak dan pembelajaran pada akhir tahun 70-an hingga saat ini menjadi pemegang rekor IQ dengan kreativitas tertinggi di dunia dan telah mengarang lebih dari 50 buku bestseller yang telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa dan digunakan di 150 negara di seluruh dunia. Nah, Tony Busan itu mendefinisikan bahwa mind map itu adalah memetakan pikiran dengan cara mencatat secara kreatif dan efisien. Nah, beliau adalah seorang psikolog dari Inggris, sebagai guru teknik memori, penulis buku, topik menghafal, dan efektivitas. Nah, beliau adalah menderita disleksia, yaitu kesulitan dalam belajar. Karena merasa kesulitan belajar, Tony Busan mencari bagaimana solusinya. Akhirnya, cari buku sana sini di perpustakaan, beliau menemukan buku tentang otak, dipelajarinya, dan akhirnya beliau menjadi ahli otak, memori, dan pembelajaran yang terkenal di dunia. Tony Busan adalah pencipta konsep mind map, yaitu sangat efektif untuk meningkatkan daya ingat, kreativitas, keterampilan pemecahan masalah. Beliau adalah juara memori dunia dan juga ketua Yayasan Otak, pendiri Brain Trust, dan pencipta konsep melek mental. Karyanya sungguh luar biasa, bukunya sudah sangat banyak sekali ya. Telah diterjemahkan dalam 30 bahasa dan telah dipakai lebih dari 100 negara. Dan dinobatkan mind map itu sebagai tool, alat pemikir pembelajar abad 21. Nah, kutipan yang sangat terkenal tentang pembelajaran dari Tony Busan adalah yang pertama, otak Anda adalah superkomputer paling kuat di dunia. Gunakan dengan bijak. Luar biasa, otak kita sangat luar biasa kalau kita bisa menggunakannya dengan bijak. Jenius tidak dilahirkan, tetapi dididik dan dilatih. Jadi, kalau begitu memotivasi kita bahwa setiap orang bisa jenius, karena jenius bukan pembawaan dari lahir. Mempelajari cara belajar. Saya ulang lagi 3 kali, cara belajar, karena ini penting. Cara belajar adalah keterampilan hidup yang paling penting. Banyak sekali siswa yang kesulitan belajar atau belajarnya lama karena belum menemukan cara belajar yang pas ya. Ketika kita sudah menemukan cara belajar yang pas, belajar akan menjadi jauh lebih
efektif. Nah, dari situlah akhirnya terciptalah mind map yang dinamakan dengan peta pikiran, alat berpikir yang paling utama. Nah, inilah Tony Buzan beserta karyanya, beserta pendidikannya, hobinya, dan seterusnya. Nah, ini buku-buku yang sangat terkenal, mind map Tony Buzan. Nah, kemudian Profesor Insinyur Dr. Andes Johan juga, ini adalah asisten Tony Buzan. Beliau adalah trainer mind map tingkat Asia, di mana beliau yang mensertifikasi kami sebagai fasilitator mind map. Jadi beliau adalah asisten Tony Buzan dan alhamdulillah saya sering mendampingi beliau juga dalam hal mengisi training tentang mind map. Nah, manfaatnya apa mind map? Manfaatnya adalah bisa merangsang kerja otak kiri dan otak kanan. Kemudian mind map itu merupakan aktivitas belajar sehingga belajar menjadi mudah dan menyenangkan. Ketika kita mencatat, mengubah catatan linear menjadi mind map, tak terasa apa yang kita bikin itu masuk ke otak. Itulah yang dimaksud belajar sesuai cara kerja alami otak, sehingga kita tidak bersusah payah menghafalnya. Umumnya ketika saya tanya selesai anak-anak membuat mind map, kita evaluasi di atas 90% rata-rata mereka ingat. Kemudian mind map itu membuat kita lebih terkonsentrasi karena terpusat. Catatan mind map itu judulnya, temanya pusat di tengah. Beda dengan catatan linear di atas, ke kiri, ke kanan, dan seterusnya. Kemudian mind map itu akan meningkatkan pemahaman kita, meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas kita, meningkatkan daya ingat, daya baca, dan IQ. Nah, Tony Buzan itu ketika beliau mengaplikasikan mind map terus, ternyata terjadi peningkatan IQ yang signifikan. Beliau termasuk IQ yang kelas tinggi di tingkat internasional. Kemudian mind map dinobatkan sebagai alat berpikir terbaik abad 21. Kenapa? Karena mind map itu benar-benar kedua sisi otak kanan dan kiri semua bekerja. Pembelajaran yang kita alami sampai saat ini cenderung otak kiri. Kita diajarkan guru yang tahunya belajar, murid itu adalah menghafal. Menghafal otak kiri akan hafal bila dibaca berulang-ulang dan akan cepat lupa. Tetapi ketika kita belajar menggunakan mind map, tak terasa materi yang kita pelajari itu akan masuk ke otak dengan alami, sehingga mampu bertahan lama di otak, susah lupa. Kemudian mind map itu meningkatkan kreativitas. Kenapa? Kita lihat ini contoh mind map. Judulnya, temanya, judul bab, judul buku, tema, ataupun kita ingin memecahkan masalah, masalahnya di tengah, kita mau merencanakan sesuatu, judulnya kita letakkan di tengah. Kemudian kita kategorikan, kita kelompokkan maksudnya ya. Kita kelompokkan sesuai dengan sifatnya, ataupun ukurannya, ataupun bentuknya, ataupun fungsinya, dan sebagainya. Setelah kita kategorikan, kita kasih keterangan lagi yang disebut dengan hierarki. Jadi kalau kita umpamakan buku, judul buku, kategori bab, hierarki subbabnya. Kalau pusatnya bab, berarti kategorinya subbab, hierarkinya adalah bagian-bagian terpenting penjelasan dari subbab. Kemudian ada istilah korelasi bila mana ada sesuatu hierarki yang berhubungan dengan hierarki yang lain. Bayangkan kalau catatan kita modelnya seperti ini. Judul terpusat, pandangan kita berada di tengah, pusat tengah.
Ketika kita ingin mencari hierarki keterangan tentang bab 1, langsung ketemu. Kita mau mencari keterangan tentang sesuatu, langsung ketemu. Karena apa? Karena sudah diambil kata kunci, kemudian itu dikelompokkan. Jadi pas saat proses membuat mind map tanpa kita sadari, otak kita itu menyerap informasi. Siswa menikmati proses pembuatan mind map. Nggak disadari, menikmati, senang membuatnya, tak terasa apa yang dibikin masuk ke otak. Itulah luar biasa mind map. Jadi kalau dibiasakan, maka daya ingat akan naik. Tentunya prestasi akademik juga akan naik. Kalau diaplikasikan, bisa untuk mencatat materi pelajaran, bisa untuk memecahkan masalah, bisa untuk merencanakan sesuatu. Intinya, untuk apa-apa mind map bisa. Nah, sebagai contoh, ini catatan mind map salah satu siswa. Satu bab dirangkum dalam satu halaman. Catatannya ada warnanya, ada gambarnya, ada tulisannya. Di sini melibatkan dua sisi otak. Tulisan otak kiri, gambar warna otak kanan. Uniknya lagi, mind map ini adalah otaknya si pembuat. Kadang kita mau pinjam mind map untuk nyontek, belum tentu kita bisa. Karena di situ ada simbol-simbol yang dibuat oleh pembuatnya. Pembuatnya pasti ngerti karena yang membuat itu menurut kreasi yang buat dan emosi psikologi yang membuat. Yang buat sukanya simbol seperti ada gambar-gambar yang terlihat di layar, maka kalau orang lain bikin belum tentu sama dengan si pembuat. Itulah uniknya mind map. Jadi mind map itu seolah-olah penuangan otak dari seseorang. Itu satu layar langsung bisa terekam. Bayangkan kalau materi pelajaran ditampilkan dalam satu halaman, maka ketika mau ulangan cukup lihat satu halaman. Mereviewnya cukup satu halaman. Jadi ketika selesai satu bab, buatlah mind map. Nah, belajar berikutnya untuk mereview cukup lihat mind map. Itu otak sudah akan connect sendiri. Satu halaman ini kalau dijelaskan dengan tulisan linier atau dengan penjelasan seperti ceramah, itu akan menghabiskan waktu yang lama. Kalau kita tulis dengan catatan linier bisa sampai 3-4 halaman. Kemudian apakah hanya mind map dipakai atau digunakan oleh pelajar? Kita lihat. Ridwan Kamil pun dalam memecahkan masalah, beliau menggunakan mind map. Kemudian ini salah satu mind map penyelesaian ketika Gedung Putih dibom, ya, waktu tahun berapa itu Gedung Putih dibom, dan ini penyelesaiannya pakai mind map. Nah, ini adalah contoh mind map dalam merencanakan pembuatan puing, pesawat Boeing. Setiap hari diadakan meeting, bikinkan mind map, program kerjanya apa, kemudian schedule-nya apa dan bagaimana. Itu dituangkan dalam mind map. Itulah, jadi ternyata sangat luar biasa mind map. Bisa digunakan untuk apa saja. Ketika kita terbiasa menggunakan mind map, maka otak kita akan menjadi. Ikuti video berikutnya bagaimana cara membuat mind map.